Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan. Bila seseorang melakukan pelanggaran satu kali, maka ia boleh diampuni. Bila ia melakukan pelanggaran dua kali, ia boleh diampuni lagi. Bila ia melakukan pelanggaran tiga kali, ia boleh diampuni lagi. Dan untuk yang keempat kalinya, ia tidak dapat diampuni lagi. Belas kasihan yang tanpa batas. Mengapa dan bagaimana mengampuni? Saudaraku yang terkasih, menurut pendapat Anda, mengampuni sepenuh hati tanpa batas itu sulit atau mudah? Mengampuni orang lain berarti memaafkan dan melupakan kesalahannya, tidak memendam amarah dan tidak memiliki keinginan membalas dendam. Yesus Kristus mengajarkan bahwa kita sudah seharusnya mengampuni orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita. Mengapa kita harus mengampuni? Bagaimana kita mengampuni? Lalu berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Demikianlah pengajaran Yesus Kristus. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudaraku yang terkasih, untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana mengampuni, Yesus Kristus menceritakan kisah tentang hamba yang hutangnya dihapuskan. Dalam perumpamaan itu diceritakan ada seorang hamba yang berhutang sangat besar sehingga tidak mampu melunasinya. Hamba tersebut berhutang 10.000 talenta kepada tuannya. Karena belas kasihan tuannya, hamba tersebut dibebaskan dari hutangnya. Namun hamba yang telah dibebaskan hutangnya oleh tuannya itu menagih temannya yang berhutang 100 dinar kepadanya, jumlah hutang yang sangat tidak berarti bila dibandingkan dengan hutangnya sendiri. Demikianlah berita Injil Matius. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Saudaraku yang terkasih, bila dikonversi dalam rupiah, 10.000 talenta itu jumlah uang yang sangat besar nilainya. Demikianlah hitungannya. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar adalah upah pekerja sehari. Upah pekerja sehari saat ini sekitar 100.000 rupiah. Bila kita menghitung upah pekerja sehari 100.000 rupiah, maka 10.000 talenta sama dengan 10.000 kali 6.000 kali 100.000 sama dengan 6 triliun rupiah atau 6.000 miliar rupiah. Untuk memahami betapa besar jumlah uang 6 triliun rupiah itu, kita bisa menghitungnya demikian. Bila dalam wujud pecahan 100.000 terdiri dari 60 juta lembar, panjang uang kertas 100.000 itu sekitar 15 cm. Jadi uang 6 triliun rupiah itu panjangnya 60 juta kali 15 cm sama dengan 900 juta cm atau 9.000 kilometer. Dan bila uang itu dijejerkan, panjangnya akan mencapai 9 kali panjang Pulau Jawa, hampir 2 kali jarak Sabang sampai Merauke. Catatan, selembar uang 100.000 beratnya sekitar 1 gram. Jadi 6 triliun rupiah atau 6.000 miliar rupiah akan mencapai bobot sekitar 60.000 kilogram atau 60 ton. Memerlukan berapa truk untuk bisa mengangkutnya?
Itu bila uang dalam pecahan 100.000 rupiah. Bagaimana bila dalam pecahan 10.000 atau 1.000 rupiah? Silahkan Anda menghitungnya sendiri. Saudaraku yang terkasih, sungguh sangat besar hutang hamba tersebut. Sedangkan temannya hanya berhutang kepadanya 100 dinar. Itu sama dengan 10 juta rupiah. Jumlah hutang yang tidak berarti bila dibandingkan dengan hutangnya kepada tuannya. Demikianlah berita kitab suci. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Saudaraku yang terkasih, perumpamaan tersebut mengajarkan kepada kita bahwa karena kemurahan hati Allah, hutang-hutang dosa kita yang luar biasa besarnya telah dihapuskan. Kita telah diampuni dari hutang yang tidak mungkin kita bayar. Karena dosa kita yang sangat besar menyebabkan kematian Yesus Kristus. Dan oleh karena kematiannya itu, kita dibebaskan dari hutang dosa kita. Karena begitu besarnya pengampunan Allah kepada kita, sudah semestinya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita mengampuni karena Allah sudah mengampuni kita. Dan karena itu, kita pun harus mengampuni orang lain sama seperti Allah telah mengampuni kita. Atau kita sama sekali tidak akan mendapat dan menerima kemurahan Allah. Betapa masih kurangnya kemampuanku untuk mengampuni sesama. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya mampu mengampuni orang yang bersalah kepadaku dengan sepenuh hati dan tanpa batas. Amin.